Semuanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dari kita itu adalah tukang salah. Bedanya ngapunten, ada yang ketahuan, ada yang belum ketahuan. Ada yang salahnya ini secara hukum positif masuk kena pasal, ada yang secara hukum positif nggak kena pasal, gitu aja. Artinya apa? Kita sebagai manusia dilarang untuk merasa paling suci. Wada'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajillah mardati haqqan bihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina misal mana wa aslafuna wa abauna wa rijaluna wa suyukhuna salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri nabiyhi tatanazzalur rahmat. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum anjumul aradina was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita hormati Bapak Kalapas kelas 2 Purwokerto, Bapak Sugito MA Esos beserta seluruh jajarannya, yang kita doakan bersama moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, diberi kemampuan untuk mengemban amanah dari negara kita tercinta Republik Indonesia. Yang saya hormati segenap takmir Masjid At-Taubah, yang kita doakan moga-moga tambah istiqomah dalam mengawal kegiatan-kegiatan di masjid kita tercinta ini. Teman-teman, rekan-rekan binaan seluruhnya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, moga-moga sebagaimana pagi ini kita ditakdir oleh Allah berkumpul di masjidnya, insya Allah kelak kita akan bersama-sama kumpul di surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini, di pagi yang mulia ini, Allah menghimpun kita dalam lapis-lapis keberkahan, lapis-lapis kebaikan, kebaikan di dalam tempatnya, karena ini adalah masjid yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Dari sekian tempat yang ada di bumi, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Maka menjadi logis orang yang betah di masjid, orang yang senang ke masjid,
itu sama dengan senang di tempat yang dicintai oleh Allah. Maka potensi untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah menjadi lebih besar. Moga-moga ini merupakan sinyal positif bahwa kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keberkahan di dalam waktunya. Karena waktu ini adalah waktu pagi, di mana secara khusus Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan, berilah kebaikan untuk umatku di pagi hari mereka. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang Allah kumpulkan untuk kita, terlebih ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana menurut para ulama inilah hari kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menjadi sempurnalah apa yang menjadi kebaikan-kebaikan kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, teman-teman sekalian, yaitu adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini, teman-teman sekalian, beliau sosok Nabi yang sangat manusiawi. Saya ulangi, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat manusiawi. Kenapa? Dari sekian ratus ribu hadisnya kita bisa mempelajari betapa Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Malaikat itu tidak bisa lapar, tidak bisa ngantuk, tidak bisa marah. Beda dengan manusia. Manusia ini tidak makan yo lapar. Kulon jenengan iki mboten tilem nggih kan ngantuk. Nah, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat manusiawi sehingga ajaran-ajarannya sangat memanusiakan manusia. Sehingga semua ajaran Nabi tidak menafikan fitrah kita sebagai manusia. Contoh, Nabi Muhammad pernah bersabda begini, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Maknanya kurang lebih semua bani Adam, semua anak Adam, semua manusia, termasuk yang ngomong, itu kata Nabi khata'. Khata' itu kalau dalam bahasa Arab namanya mubalaghah. Khata' itu beda dengan mukhti. Kalau mukhti itu orang yang salah, satu salah, mukhti. Kalau khata' itu orang yang seneng salah atau tukang salah. Jadi kalau teman-teman melihat bahasa Arab, kok bentuk kalimatnya khata', fa'al, itu maknanya tukang atau yang sering. Contoh, Allah punya sifat namanya sattar. Kalau satir itu maknanya yang menutupi. Tapi kalau maha menutupi, sattar. Allah punya sifat namanya ghafir. Ghafir itu yang mengampuni. Mengampuninya sekali, ghafir. Tapi kalau senang mengampuni, ghaffar. Nah, Allah menyifatkan kita semua sebagai khata'. Apa khata' itu? Tukang salah. Makhluk sing damelen iki salah. Maka ngapunten, mulai yang ujung depan sampai yang ujung belakang, mulai yang kanan sampai yang kiri, semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dari kita itu adalah tukang salah. Bedanya ngapunten, ada yang ketahuan, ada yang belum ketahuan. Ada yang salahnya ini secara hukum positif
masuk kena pasal, ada yang secara hukum positif nggak kena pasal, gitu aja. Artinya apa? Kita sebagai manusia dilarang untuk merasa paling suci. Kita sebagai manusia dilarang oleh Allah untuk memiliki sifat sombong. Kenapa? Mohon maaf, sorry to say, Azazil, iblis itu dulu di surga, ibadahnya ratusan tahun, sampai dikatakan oleh para ulama setiap sudut di surga itu pernah disujudi oleh iblis. Jenengan sekarang ada di Masjid At-Taubah, kira-kira keramiknya Masjid At-Taubah pernah nggak jenengan sujudi semuanya? Padahal luasnya Masjid At-Taubah sama luasnya surga luas mana? Nah, ini ada makhluk namanya iblis, namanya Azazil. Semua sudut, semua tempat di surga pernah disujudi oleh Azazil, oleh iblis. Tetapi gara-gara sombong satu kali, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, ana khairun minhu, ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api itu menerangi, api itu di atas, tanah itu diinjak-injak. Akhirnya apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Gara-gara sombong satu kali, yang sudah masuk surga dibuang selama-lamanya, dilaknat semua anak turunnya, dan nggak bisa kembali ke surga. Na'udzubillahi. Padahal sudah masuk surga, gara-gara sombong nggak bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah kita ini belum di surga, kita ini masih di dunia. Nah, kalau kita kemudian sombong, mau jadi apa kita ini? Nah, maka mari di peringatan Nabi Muhammad SAW tahun 1443 ini, marilah kita sadar diri. Marilah kita sadar diri. Bahwasanya apa? Kita semua nggak ada yang suci dari dosa. Kita semua adalah pendosa. Bahkan bisa jadi yang kelihatannya pakai baju putih, yang kelihatannya kopiahan putih, bisa jadi ternyata lebih hina di sisi Allah. Kenapa? Karena nggak takwa, bisa jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka apa? Nabi secara umum mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu tukang salah. Setuju ya? Setuju ya? Coba mulai tadi pagi kita bangun sampai sekarang jam 9:04. Sudah berapa kesalahan yang kita lakukan? Pasti ada. Nah, maka apa? Inilah satu bentuk manusiawi yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi itu menyatakan semua manusia tukang salah, tetapi jangan lupa wa khairul khatta'in at-tawwab, dan sebaik-baiknya orang yang pernah salah, sebaik-baiknya orang yang pernah berdosa, siapa? Mereka yang mau bertaubat. Mereka yang mau bertaubat. Maka bisa jadi teman-teman sekalian, kesalahan yang kita lakukan itu adalah satu akses supaya kita mendapat gelar at-tawwab, orang yang bertaubat. Maka kita nggak boleh putus harapan. Maka kita nggak boleh merasa kecil di hadapan Allah, kemudian kita berputus asa. La taqnatu mir rauhillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebab apa? Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, ketahuilah rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas dari itu semua. Alhamdulillah. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis, bagaimana Nabi itu memotivasi kita. Gimana? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Dalam sebuah hadis sahih, teman-teman sekalian, Nabi menceritakan ada seseorang sudah membunuh 99 nyawa. Berapa nyawa? 99 nyawa. Kejam sekali ini. Tukang jagal ini. Suatu hari orang ini bertanya kepada seorang rohib, kalau sekarang kiai, Pak Yai, nggih pripun Kang, pripun Mas? Saya ini orang kotor, saya ini pengen taubat Yai. Nah terus gimana? Emang apa kesalahanmu? Qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Wahai Kiai, saya pernah membunuh 99 nyawa. Kiainya kaget, lu 99. Aduh, saya nggak yakin dosamu akan diampuni. Akhirnya apa? Si pembunuh ini karena kepengen tobat malah ditakut-takuti, gemes. Waduh, iki Kiai, piye? Aku pengen tobat malah dibeden-bedeni. Akhirnya apa? Dia ambil celuritnya, dibunuh juga ini Kiai. Maka genaplah yang dibunuh berapa? 100. Pergi lagi sampai ketemu seorang yang lebih alim, seorang yang lebih bijak. Dia mengakui kesalahannya. Wahai Kiai, wahai Syekh, saya kepengen taubat. Kata Syekh ini, gak apa-apa, sini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tenang, Allah akan mengampuni semua dosa. Emang apa kesalahanmu? Akhirnya orang ini menjawab, saya sudah membunuh berapa nyawa? 100 nyawa. Oke, tenang. Ketahuilah rahmat Allah lebih besar dari semua dosamu. Tapi ada syaratnya, kata Kiai ini, kata Syekh ini. Gimana syaratnya Syekh? Begini Mas, begini Kang. Sekarang kamu harus tinggalkan lingkungan lamamu. Kenapa? Bisa jadi kamu ini rusak gara-gara hidup di lingkungan yang rusak. Maka apa? Kalau kamu kepengen taubat, kalau kamu kepengen berubah, langkah pertama adalah jauhi lingkungan yang gak baik itu. Jauhi teman yang gak baik itu. Kamu harus hijrah, cari tempat yang lebih baik. Singkat kata, karena pengen taubat, manut ini. Akhirnya kemas-kemas mau berangkat. Di perjalanan subhanallah orang ini kecelakaan sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka malaikat azab, malaikat penyiksa dengan penuh semangat menggebu-gebu sudah menyiapkan ganden, sudah menyiapkan palu, mau nyincang orang ini. Begitu diceweng, mau disiksa, datanglah malaikat rahmat. Malaikat rahmat mengatakan, bro, malaikat azab, itu bukan jatahmu, itu jatahku, kata malaikat rahmat. Kata malaikat azab menjawabnya, enggak, ini orang jahat, ini orang sudah membunuh berapa nyawa? Akhirnya orang ini ditaruh dan berdebatlah dua malaikat ini. Dua malaikat ini padu, kertas padu nama apa? Berbeda pendapat, silang pendapat. Artinya apa? Jangankan kita-kita yang punya hawa nafsu, jangankan kita-kita yang banyak dosa, malaikat saja beda pendapat, malaikat saja berdebat. Singkat kata, setelah berdebat nggak ketemu ujung pangkalnya, datanglah malaikat ketiga yang lebih bijak. Ini ada apa ini? Sesama malaikat kok pada ribut. Akhirnya malaikat ketiga menengahi, gini, ada apa? Masalahnya apa masalahnya? Kata malaikat azab, ini bro, ini ada tukang bunuh, sudah membunuh berapa nyawa? 100 nyawa. Ini berarti jatahku. Sebagaimana dia dulu membunuh, sekarang waktunya dia mendapatkan balasannya, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, enggak bisa. Dia memang pernah membunuh 100 nyawa, tetapi dia ini OTW taubat. OTW taubat. Dia kepengen berubah. Dia sudah menunjukkan kesungguhannya, meninggalkan dunia lamanya, kepengen nyari tempat baru, kepengen hijrah, kebaikan. Nah, cuma di tengah jalan meninggal dunia.
Singkat kata, oh gitu masalahnya. Kata malaikat yang ketiga ini, yang menjadi hakim ini, wis gini aja, sekarang kita ukur tempat orang ini meninggal lebih dekat ke tempat dia mau hijrah menjadi baik, atau lebih dekat ke tempat dia bermaksiat. Kalau ternyata lebih dekat ke tempat dia maksiat, berarti jatahmu wahai malaikat azab. Kalau lebih dekat ke tempat dia mau tobat, maka malaikat rahmat, ini jatahmu. Singkat kata diukurlah itu tempat. Subhanallah, ternyata lebih dekat ke tempat menuju dia taubat. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Keputusan Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh langsung menyatakan, wahai malaikat rahmat, ini adalah jatahmu, maka dia diampuni, maka dia mendapatkan kemuliaan, maka ini adalah jatahmu untuk memuliakan hambaku ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka teman-teman sekalian, dosa itu bukan soal besar dan kecilnya. Ulangi, dosa itu bukan soal besar dan kecilnya. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita menyepelekannya. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita, sebaliknya dosa besar akan dengan mudah diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat. Maka ayo, melalui majelis yang mulia ini, saya kepada teman-teman semua untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Intinya adalah, ujungnya adalah, moga-moga meskipun sepanjang hidup kita banyak dosa, kita banyak lupa kepada Allah, moga-moga akhirnya happy ending alias husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Nabi kita adalah Nabi yang istimewa. Nabi pernah berstatement dalam sebuah hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Maknanya adalah, kata beliau, syafaati, pertolonganku, pembelaanku untuk siapa? Li ahlil kabair min ummati, untuk mereka-mereka pendosa-pendosa yang bahkan berbuat dosa besar dari segenap umatku. Maka ngapunten, kalau di antara kita ada yang pernah berbuat dosa besar, kabar gembira untuk kita, Nabi siap menolong kita, asal kita mau mendekat kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepadanya. Dengan cara apa? Dengan bersolawat kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal hidupnya, mencintai beliau, mengenang beliau, dan yang paling penting mengikuti sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan syarat taubat itu ada 3. Syarat taubat ada berapa? 3. Ini mohon kita pahami bersama. Apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat taubat yang pertama adalah kita harus berhenti melakukan dosa tersebut. Contoh, ada orang pernah punya dosa di masa lalu, mau limo misal. Kalau kepengen tobatnya diterima, syaratnya adalah kita harus mencoba untuk berhenti. Kenapa? Tanpa kita berhenti melakukan dosa yang kita lakukan, itu sama dengan kita lagi mempermainkan rahmat Allah. Sama seperti, mohon maaf, ada orang wudhu, Masya Allah, wudhunya sesuai sunnah, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, membasuh wajah dan sebagainya, tapi sambil kencing, karo nguyuh, kira-kira wudhunya sah enggak? Kenapa? Meskipun dia wudhu, tapi dia sambil membuang hadas. Maka orang yang mengaku bertobat, astagfirullah, saya tobat ya Allah, tapi istiqomah melakukan dosa,
Ini omong kosong. Yang pertama syaratnya apa? Mencoba untuk berhenti. Yang kedua, menyesali apa yang telah kita lakukan. Mohon maaf sekali. Nabi Muhammad pernah bersabda, kullu ummati yusbihu mu'afa illal mujahir. Semua umatku yang pernah melakukan dosa, nanti asal dia taubat, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illal mujahir, kecuali orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang melakukan dosa, kemudian Allah menutupi dosanya, tetapi dia dengan bangga menceritakannya kepada teman-temannya. Ini mohon maaf, ini penting untuk dipahami. Kadang-kadang kita ini sudah taubat, kita sudah meninggalkan dosa lama kita, kita sudah berubah. Mohon maaf, yang dulunya pemabuk udah nggak mabuk, yang dulunya judi udah nggak judi, yang dulunya melakukan dosa udah nggak melakukan dosa. Tetapi kadang-kadang membangga-banggakannya. Alah, nembe nginum gelas pokok mabuk, aku ganu telung botol iso seger. Alah, judi kae wedok pokok kalah, aku ganu wis menangan. Alah, nembe mateni wong loro pokok aku ganu mateni wong 10. Wah. Jadi kadang-kadang kita ini taubat, kita ini udah berhenti, tetapi kita masih membangga-banggakan dosa. Maka hati-hati. Kalau kita kepengin dosa kita diampuni oleh Allah, di samping kita berhenti melakukannya, yang kedua, kita tidak boleh membangga-banggakan dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, syaratnya adalah kita berjanji dalam hati, ya Allah, saya tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Jadi kalau tiga ini udah dilakukan, mohon maaf, pertama, berhenti dari dosa yang kita lakukan. Yang kedua, menyesal, tidak membangga-banggakan. Yang ketiga, muncul kesungguhan dalam hati, niat yang tulus dalam hati, tidak melakukannya lagi. Plus yang keempat, ini khusus kalau dosa kita berhubungan dengan kesalahan kita kepada orang lain. Contoh, kita pernah memukul orang, kita pernah mengambil harta orang, kita pernah mengemplang hak orang lain. Maka syarat taubat yang keempat adalah kita harus meminta halal. Kalau kita mengutang, kembalikan. Kalau kita pernah menyakiti, minta maaf dan sebagainya. Insya Allah dengan 4 hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah, moga-moga berkat Maulid Nabi Muhammad SAW, semua yang hadir di tempat ini dan memiliki hajat, Allah mudahkan semua hajat-hajatnya. Allahumma. Semua yang datang di tempat ini memiliki dosa, moga-moga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Semua yang hadir di tempat ini lagi memiliki masalah, lagi memiliki kesulitan, moga-moga kesulitannya, masalahnya segera mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang di tempat ini yang punya keluarga, moga-moga keluarganya dijaga oleh Allah, dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua orang di tempat ini yang punya anak, moga-moga yang laki-laki dijadikan anak-anak yang soleh, dan anak-anak perempuan kita dijadikan anak-anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat tangan kita, kita memohon kepada Allah dengan wasilah